nyambung dan jenengan sedoyo, jadi bisa nyambung. Jadi saya perlu menjelaskan lagi bahwa urban farming itu sebenarnya pertaniannya ada di kota. Kenapa saya bawa ke sini? Paling tidak begini Bapak, di kota itu pertanian rata-rata memanfaatkan pekarangan dan lahan sekitar yang memang terbatas. Di sini lahan melimpah luas di sana sini. Cuma pertanyaannya adalah distribusinya air. Airnya gimana kalau musim kemarau? Oke, musim penghujan dikasih air malah kelebihan, banjir. Tadi saya jalan aja ke sini udah luar biasa ya, di bawah udah airnya menggenang, jalannya sudah becek, jalannya juga penuh dengan air. Itu menjadi kendala kita di pertanian. Memang iya, itu kendala di pertanian. Ketika kalau memang hujan itu banyak airnya, kering, kemarau nggak ada airnya. Solusinya gimana? Monggo nanti saya juga harus diskusi sama Bapak Ibu kalau memang nanti mau diskusi ke sana. Tapi karena saya membawanya itu di sini pelatihan tentang urban farming. Urban farming itu hanya di kota ya Bapak Ibu. Urban farming itu hanya di kota. Tetapi kita mengadopsi pertanian yang ada di kota itu seperti apa? Tidak semuanya di pertanian di kota kan kayak gitu. Nanti contohnya saya diundang sama Ibu Wiren dan jajaran di PMD di provinsi ini karena memang saya juga menggeluti di usaha bidang hidroponik dan drip irigasi di perkotaan. Saya lahan aja nyewa, saya nggak punya lahan segini hektaran gitu, nggak ada di kota. Tanah itu hanya tanah untuk berdirinya rumah, tetapi di sini saya bisa memanfaatkan untuk pertanian yang mungkin saya di sini bisa walaupun 300 meter bisa bersaing di sini sekali hektaran secara pendapatan. Tapi itu hanya untuk pembelajaran Bapak Ibu kalau tidak ada gambaran. Oh ternyata pertanian itu nggak hanya di sini. Jadi urban farming itu asalnya dari urban itu perpindahan. Urban itu sebuah perpindahan atau dari sini ke sana asalnya. Di kota, rata-rata di kota farming itu pertanian. Jadi pertanian perkotaan yang memang memanfaatkan lahan sekitar. Berhubung di sini kemarin saya diskusi sama Bu Iren dan Bapak Ibu yang lainnya bahwa di sini kalau musim kemarau itu rata-rata tanamannya apa Bapak Ibu? Kalau musim kemarau di sawah, singkong, kentang. Oh kentang itu panas banget itu ya. Ya, saya dari Tuban Pak, agak sedikit paham. Kentang, jadi banget panasnya sampai lahannya nggak bisa ditanam. Laris ngoten gitu. Oke, jadi di sini dari PMD itu membawa program bahwa Bapak Ibu di musim kemarau itu bisa memanfaatkan paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan di rumah tangga itu kita bisa menanam di sekitar rumah. Di sekitar rumah nggak harus ke tanam di lahan di sana yang memang di lahan di luar ini musim kemarau nggak ada air. Tapi bisa nanam di sekitar rumah. Sebenarnya simpel nanam di sekitar rumah kalau di daerah perkotaan itu menggunakan polybag yang ditata rapi itu bisa menghasilkan sayur. Paling tidak kita nggak perlu beli sayur. Saya survei juga bahwa di sini kalau untuk sayur, cabai dan sebagainya rata-rata ngambil dari luar Pacitan. Benar? Dari Magetan kan? Tawangmangu. Banyak kan dari Magetan. Itu menjadi itu Pak. Makanya di sini tadi saya sama Bu Wiren membawakan. Tapi saya lihat di sini cabai banyak kalau musim penghujan. Banyak. Brondolen itu Grok. Oh, rontok. Rontok ada catunya enggak di buahnya? Ada. Lalat buah. Catu enggak? Catu lalat buah Mas. Itu catu lalat buah. Catunya karena ada catunya, buahnya cabai pasti ada titik dibuka dalamnya ada set, ada larva lalat. Set bahasa Jawanya set gitu. Yeah. Set ada setnya satu, pas paling nggak minimal ada satu set di dalamnya. Itu pasti rontok. Penanggulangannya memang kalau lalat buah itu bisa dibuatkan agak repot. Kalau lalat buah agak repot karena musiman. Kalau pas kondisinya tepat itu pasti langsung masuk ke cabenya. Pas itu. Nah, saya juga bawa cabai. Tadi kemarin sama Bu Rin. Kami juga bawa cabai mungkin bisa diadopsi di sini. Ada 1000 bibit cabai, sudah bibit 1000 di mobil itu ada
1000 bibit cabai kecil sama 500 cabai besar. Monggo nanti bisa dibagi untuk per kelompok ini, bisa dibawa. Paling tidak nanti coba itu cabai ditanam di sekitar rumah. Paling tidak kalau kami di Bu Iren dapat pesan bahwa untuk ketahanan pangan di sini pasti rata-rata setiap orang itu butuh makan cabai. Iya, setiap hari pasti. Iya, pasti. Saya apa? Yang paling utama ketahanan pangan buat saya itu adalah cabai. Bukan beras. Kalau beras saya bisa nyimpen ini untuk tahun depan. Saya nanti sekarang untuk tahun depan. Cabai nggak mungkin saya simpen sekarang untuk tahun depan gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini mau pakai bon cabai juga pasti nggak akan mau. Pasti maunya yang cabai fresh. Makanya ketahanan pangan atau ketahanan mandiri pangan di masing-masing rumah tangga itu yang paling utama buat saya itu yang pertama adalah cabai, Bu. Jadi bukan yang lainnya. Jadi paling utama adalah cabai. Orang nggak ada cabai pasti lapar. Makan sepo cabai sama garam terutama. Cabai sama garam itu yang paling utama. Jadi kenapa kemarin saya bawa cabai Bu Iren itu karena memang paling utama sasaran itu ketahanan pangan. Secara logisnya sekarang itu memang cabai karena setiap hari orang butuh cabai. Kalau nggak ada cabai pasti kelabakan. Bisa cabai bisa 150.000, bisa lebih dari itu kalau sampai sini. Karena sini rata-rata ngambil dari luar daerah. Kenapa kemarin saya bawa cabai? Dan saya bawa juga di titip Ibu Iren bawa polybag. Nanti kita bisa nanam. Kalau saya yakin di musim kemarau cabainya ditanam di luar pasti kuning semua batangnya sama daunnya karena kekurangan air. Mungkin kenapa cabai itu kita tanam di dekat rumah itu paling tidak kalau kita habis buang air dan sebagainya, maksudnya bukan buang air apa ya, habis memakai air untuk menyuci beras dan sebagainya bisa disiramkan di cabai-cabai sekeliling sehingga di dekat rumah itu cabainya bisa berbuah dan paling tidak dikonsumsi sendiri. Nanti pasti musim tertentu cabai harganya di atas 150.000, itu pasti. Paling tidak di sini sudah berapa. Oke, saya kembali lagi, nanti boleh kita diskusi itu. Bu Iren, saya punya waktu berapa? Sampai secukupnya sih. Maksudnya nanti kalau sebelum jam itu selesai nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Saya kembali lagi Bapak Ibu. Jadi tadi urban farming, pertanian di perkotaan, hidroponik itu juga masuk di urban farming. Nanti saya jelaskan hidroponik. Vertikultur itu intinya kalau jenengan lihat tanaman di rak-rak dinaikkan di atas atau bentuknya tanamannya ke atas ditumpuk-tumpuk polybagnya, itu namanya vertikultur. Bahasanya aja seolah-olah vertikal kultur gitu. Tapi sebenarnya vertikultur pokoknya jenengan ada rak-rak ditanami munggah-munggah ngoten niku namanya itu pertanian vertikultur. Niku namanya termasuk dalam kategori di urban farming di perkotaan. Urban farming namun di perkotaan. Cuma tentriki kita adopsi atau kita perkenalkan di desa, paling tidak bisa dimanfaatkan untuk sekeliling rumah tangga. Sekeliling rumah tangga, terutama saya yakin di sini di musim kemarau. Terutama di musim kemarau. Saya dari Tuban, Bapak Ibu, jadi area seperti ini mungkin sedikit paham, bukan banyak paham tapi sedikit paham. Jadi musim kemarau dari tanahnya ini, tanahnya lempung putih nggak salah gitu. Alpian merah. Kebanyakan merah. Kebanyakan merah. Merah, banyak merahnya. Oke, merahnya berarti kapurnya. Oh ini mungkin nggak terlalu merah Pak kalau saya lihat dari itu. Tapi memang ada merahnya dan ada kapurnya kan ini. Jadi agak susah menerima air. Kalau musim hujan nggak bisa langsung terserap ke dalam. Gitu. Nanti diskusi, tapi saya jelaskan dulu karena ini yang harus saya jelaskan dulu ya. Oke, hidroponik niku. Ada yang pernah dengar hidroponik? Dan mriki nate sumber hidroponik niku. Hidro niku air, ponik niku budidaya Pak. Jadi hidroponik itu budidaya menggunakan air. Jadi nanam sembarang kalir tanpa menggunakan tanah niku namanya hidroponik, tanpa menggunakan tanah, tetapi memberikan nutrisi nopo pupuk niku lewat air, niku namanya hidroponik. Jadi hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa tanah, medianya bisa menggunakan bahan lain selain tanah, tetapi nutrisinya lewat toyo, nutrisinya lewat toyo. Kalau bawakan contoh ini namanya hidroponik, tapi niku sederhana mawon, jenengan kersane sumber perunian. Mungkin kalian kulo bawakan sistem vertigasi atau drip irigasi
BM menawa jenengan wonten sing tertarik teng mriku budidaya tanaman sing berpotensi hargane mahal musim kemarau niku cocok. Hidroponik kok sakit niku karena memang ada pupuk namanya AB mix. Mungkin kalau kenalaken niku pupuk namanya AB mix wonten A wonten B niku isine komplit makro mikro. Maksudnya makro mikro niku jenengan tumbas NPK niku makro. NPK SMG niku makro tentang pertanian. Mikro niku wonten FE, ZM, CUMG, MO niku namanya mikro. Makro niku sing tanaman butuh kata. Kados menungso niku butuhe sego niku makro. Nek sing mikro niku kinten-kinten mboten salah vitamin ngoten niku sing mikro niku. Jadi butuhe ketik sing mikro niku. Iya. Intinya vertikultur ngeten Pak. Jadi dibuat di atas ini namanya vertikultur. Jadi vertikultur niku teknik budidaya di ruang lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal. Jadi pokoknya sing ditumpuk-tumpuk niku namanya vertikultur. Jenengan nanam anggrek ditumpuk-tumpuk gitu, niku namanya vertikultur. Intinya gitu, ditumpuk-tumpuk mendhuwur vertikal. Nah, niki kula jelasaken mungkin wonten AB mix niku lek teng tanah niku kula jelasaken mau butuhe niki makro NPK jadi biasanya damel apa Pak? Polska. Mutiara. NPK Mutiara kali Polska. Niku isine NPK. Niki memang paling utama, paling kuat niku NPK kali niki CAMGS niki nggih makro tapi biasanya teng lemah niku wonten tapi mboten kathah. Lah sing teng mriki nggih wonten tapi butuhe kuwatah banget. Dadi kedah disuplai NPK. Tapi lek sing mikro niki biasanya teng kompos sing kathah. Jadi mboten usah nambel lindu-lindune jane teng kompos niki kathah. Terutama nopo tanaman sing jenisnya beda niku butuh mikro sing kathah. Lah sistem hidroponik niku AB mix pupuke mungkin jangkep niku. Sami mawon Bapak Ibu jangkep kali niki. Jadi niki wonten toyone disukani pupuk niki, tandurane urip wonten mawon. Jadi boten perlu tanah. Itu hidroponik. Kuncine hidroponik niku wonten tanduran, wonten AB mix kali toyo, pokoke oyote moro ndek banyune iku ana, iku saged urip. Hidroponik niku nggih saged didamel nyetek. Umpamine ngeten, kula ngajari nyolong. Wonten tanduran tomate tanggone apik, jenengan potong pucuk etes. Terus toyone mas sampun wonten AB mix, jenengan cemplungno mawon. Batange kan toyo sing wonten AB mix mungkin medal oyote ngoten. Niku carane carane nyolong. Tapi mboten maksud kula mboten wonten. Intine AB mix niku wit sing diketok potong banyu kalih nutrisine niku langsung saged disedot lewat batang. Karena memang mboten usah nyerep teng lemah niku tesih oyo-oyoan, kasarane tesih oyoan kalih tanah. Jadi butuh namanya akar. Tapi lek ampun wonten toyo kalih AB mix dengan motong tanaman, terus tesih fresh dengan cemplung wonten AB mix. Niku AB mix ampun kalih toyo niku saged langsung disedot lewat batang. Langsung saged disedot. Niku saged urip. Nggih niku saged urip. Pokoknya sing jenengan potong mungkin sing bagian pucuk-pucuk tanduran. Cabe jenengan potong pucuk etes, kami sebelum mungkin metal jadi. Iku kita ngoten. Iku masalah hidroponik. Dadi lek jenengan ajeng nanam sing sesuatu sing umpamane nyoba, oh niki aku butuh, oh iki tanaman niki kok sae tanaman bunga apa potong jebul aku. Mungkin saged keluar oyote. Niku sing tapi lek jati nggih mboten Pak jenengan jembangan jati ini angel nggih jati mboten nggih. Kita ngoten pokoke niki wonten tanduran, wonten oyote nyemplung teng banyu, niki pun langsung saged diserap tanduran. Niku kuncine hidroponik niku mawon. Niki kula sekit sakjane wonten syarat lintune niku wonten suhu toyone niku mboten angsal lebih dari 30 derajat. Terus wonten oksigene niki mungkin nek teng pun oksigene carane pripun nek teng hidroponik sing ageng niku kados kadang kula teng atau orang-orang lain niku banyune digrojokno. Lek hidroponik skala besar.
Jadi ada perputaran air sehingga oksigen bisa masuk. Kayak air terjun berocok-berocok tentang ini. Terus ada EC dan ppm ini intinya kandungannya nutrisi EC dan ppm ini. Terus wonten pH. Kelompok tani mesti sumber pH kan mriki nggih. pH teng mriki pinten? Pak, Bu. 6 sampai 7, Pak. 5 sampai 6. Enggak sampai 7 ya? Berarti kalau nanam biasanya ditambahi Dolomit, Pak. dolomit. Ditambahi masih ditambahi dolomit ya? Oke, niku memang salah satu untuk penetral pH dari asam harus dikasih dolomit. Harus dikasih dolomit. Enggak dikasih dolomit nanti ada yang nggak bisa diserap. Nanti saya jelaskan. Hidroponik niku mungkin damel niki Pak. Namine rockwool. Rockwool niku dibuat dari batu yang dipanaskan. Kados dasbul. Kados dasbul. Mungkin niki saged nyimpen nutrisi, saged nyimpen toyo. Jadi mungkin rockwool diisi bibitnya ditanam teng mriki besar segini terus jadi segini disiram nutrisinya nanti ditanam di bentuknya seperti ini bisa airnya bisa jalan bisa enggak tergantung hidroponiknya macam-macam ada yang besar ada yang kecil airnya bisa dibuat berjalan di pakai pompa dan sebagainya itu bisa atau hanya di bak biasa yang penting suhu airnya terjaga tidak boleh lebih dari 30 derajat Celcius. Niki bentuk-bentuk hidroponik kalau saya jelaskan detail nanti itu aja bentuk-bentuknya seperti ini kira-kira kita karena nggak terlalu banyak mempelajari hidroponik skala besar paling nggak nanti pas praktek secara logika hidroponik itu ngeten mawon nggih. Ini macam-macamnya. Nah, ini termasuk di kota itu karena lahannya nggak ada dan mungkin mereka juga punya uang lebih untuk beli pipa-pipa ya. Kalau kita tahu segini juga 1 juta mungkin berikan bibit cabai yang banyak ditanam di sekitar rumah gitu. Tapi paling tidak ilmu hidroponik ini akan kepake kalau jenengan memang tahu hidroponik itu nutrisi AB mixnya itu isinya ini. Nanti kalau mau pupuk di lahan itu butuhnya. Jadi kalau yang memang benar-benar ingin belajar hidroponik tahu cara AB mix itu isinya apa aja. Nanti jenengan nanam jenis tanaman apapun di tanah nanti jenengan bisa ternyata butuh ini sama ini butuh ini sama. Cuma nanti kalau saya jelaskan di sini apapun dunia pertanian, apalagi kalau yang saya bidang saya itu saya sedang nanti saya membantu kalau ada punya permasalahan kalau saya bisa menjawab aja. Kalau saya nggak punya solusi pura-pura jawab bisa kan repot ini. Jadi kalau saya bisa menjawab nanti jawab. Ini hidroponik di kota itu seperti ini. Ya cuma memang butuh modal. Kalau menurut saya nanti kalau jenengan bisa memasarkan ini nggak apa-apa bentuk seperti ini. Tapi kalau nggak bisa memasarkan, jangan dipaksa. Menurut saya jangan dipaksa seperti ini hidroponik. Karena memang saya jual di kota itu 1 kilonya untuk kangkung, 1 kilo kangkung itu sudah 22 lebih. Per packnya 250 gram saya jual 7.000. Tapi di kota apa ya? Ojo dipaksa. Nanti di sini sopo sing itu bilang harganya 250 gram segini harganya 7.000 ini paling 2.000 kan. Tapi Pak kalau jenengan tanam kangkung skala besar dan itu terjual semua pakai hidroponik skala besar itu cocok karena kangkung hanya 21 hari sudah panen 21 hari kalau pakai hidroponik sudah banyak dilakukan orang-orang. Kalau khusus kangkung aja dijual harga konvensional di pasar harga biasa itu masuk kalau kangkung kalau di desa seperti ini. Tapi kalau jenengan nanam selada, nanam jenis selada romen, jenis selada merah di sini karena sing lilit nggak ada yang lilit nanti. Kita tanduran opo terus mau anes, kok masih liyo wae nggak satu penean motor. Kangkung wae. Nah ini salah satu hidroponik ini punya saya Pak, punya saya di kota. Ini ada kangkung, ada selada, ada bayam merah, ada macam-macam juga, ada macam-macam juga. Ini selada red rabbit, ada merah ujungnya, dalamnya hijau. Ini juga selada, ini juga selada sama Pak Coy. Pak Coy tahu Pak? Sawi sedok. Di sini banyak yang makan konsumsi
Banyak. Oke, saya tadi bawa juga, tapi masih bibit, masih benih. Pakcoy varietas Nauli tadi mau dibagi. Saya nggak bawa bibit apa-apa, hanya cabai sama bibit hidroponik. Kalau benihnya saya bawa benih yang jenis pakcoy karena saya yakin orang-orang di sini mau makan pakcoy. Tapi kalau selada mungkin hanya dilalap. Karena pakcoy mungkin masih di sayur nanti. Jadi diongseng enak di. Kalau hidroponik rasanya nanti enak tuh, nggak ada tanahnya, jadi lebih crunchy. Jadi kelebihannya kalau saya di kota itu memang bersih, terus kemudian bisa langsung dimakan, terus tanamannya nggak perlu nyabut bekas rumah dan sebagainya. Tapi kalau di sini lagi-lagi masalahnya kan ada air, di air nanti untuk mandi sama minum aja kadang kita terbatas, jangan dipakai untuk tanah atau hidroponik. Tapi kalau memang mau usaha nggak apa-apa, itu masuk. Jadi kalau usaha sekalian nggak apa-apa. Kalau mau belajar nggak masalah. Pokoknya jangan sampai uang jaganya anaknya diselewetno gawe hidroponik. Betul. Mungkin kalian kulo betul namanya drip irigasi. Tadi disampaikan bahwa ada drip irigasi. Saya bawa contoh Bu Iren, bapak-bapak, saya bawa contoh drip irigasi. Itu nanti biasanya dipakai kalau kita punya lahan di musim kemarau dan berpotensi nanam tanaman yang bagus, nanti dikasih pengairannya nggak perlu ngocor, dikasih drip irigasi. Nanti saya kenalkan aja, kalau mau tertarik suatu saat jadi tertarik ingin mengembangkan itu, monggo nanti bisa saya tanya, saya arahkan belinya di mana, saya kasih tahu teorinya kayak gimana. Itu drip irigasi. Jadi di Malang itu kami sudah menerapkan bahwa kita nanam di lahan di daerah perbukitan. Tapi saya punya toren, ya ada toren. Kalau nggak toren mungkin mesin pendorong. Di bawah mulsa, di sini ada mulsa, nggak pernah di mulsa di sini. Ada di bawahnya mulsa musim kemarau gitu. Di bawah mulsa kita masukkan selang drip seperti ini. Jadi waktu nyiramnya itu berapa hari sekali langsung pakai toren, dibuka seret, nyala semua di dalamnya mulsa, dan yang diairi hanya di gulutannya saja. Ya. Sehingga itu pertama adalah hemat air, yang kedua memang kita nggak banyak tenaga untuk nyiram. Selangnya ini bisa dipakai tahunan. Selangnya sudah ada lubangnya sendiri-sendiri, tidak perlu kita lubang. Ya sudah dari pabriknya. Nanti beli selang yang ada yang Cina juga ada murah. Kalau yang beli yang Cina, merek Revulis Israel itu juga bagus, itu tahan sampai tahunan. Saya sudah nyoba tahan sampai 4 tahun. Jadi belinya pertama memang agak mahal, tapi untuk 4 tahun ke depan. Tapi pertama adalah sediakan air dulu untuk penyiraman. Airnya kotor nggak apa-apa, dinepnosit. Nanti ada filternya juga. Nah, nanti bisa belajar di internet, itu banyak sekali. Dan saya rasa ini di musim kemarau sangat berpotensi kalau kita tanam dengan metode seperti ini. Terutama tanaman-tanaman yang musim kemarau mungkin ditanam cabai, tembakau kalau ada juga bisa bagus seperti ini. Cuma tembakau kan kadang harganya kalau anjlok-anjlok. Kalau yang bagus juga bagus. Saya rasa kalau kita pakai metode teknologi ini, pilih tanaman sing dodolannya larang. Nanti saya kasih contoh, saya pilih tanaman di Malang, jualannya yang bagus, harganya bagus. Vertigasi itu intinya fertilizer sama irigasi. Fertilizer itu pupuk, irigasi itu toyo. Irigasi berarti cara memberikan pupuk melalui air, itu namanya vertigasi. Salah satunya adalah drip irigasi. Hidroponik itu nggih vertigasi itu nggih bagian hidroponik. Kita ngoten. Hidroponik nggih lewat toyo, caranya memberikan bisa menggunakan vertigasi. Drip irigasi ini bisa ke hidroponik. Mungkin kalau ada drip irigasi nggak pakai tanah, pakai kokopit, sumber kokopit gitu. Kokopit nggak pakai tanah, saya nanam melon pakai padi mix, nanti bisa hidup melonnya saya jual 30.000 per kilo di Malang. Saya mohon maaf nggak bawa contohnya, saya lupa Pak, itu mobilnya penuh Pak. Saya kemarin bawa sini pakai mobil, bukan mobil itu mobil saudara saya pakai Panther, tak tuker waktu di hotel kemarin, tak tuker, tak masukkan semua barang di sana. Pas aku buka loh, banyak yang nggak ke bawah. Dan mobil saya tukerkan, saya tahu medannya naik, jadi saya tuker mobilnya. Saya pakai mobil Panther punya saudara. Di sana nanti ada bibit sama polybag sama alat drip, saya kasih contoh.
Ini contoh vertigasi yang sudah umum pakai semprot. Ini masalahnya di sini adalah air. Jadi mungkin saya akan merekomendasikan yang ini. Jadi ada drip irigasi. Itu penting nanti ke depan. Drip irigasi itu bukan teknologi yang maju banget, Bapak Ibu. Itu nanti pasti akan sampai di sini. Pasti secepatnya akan sampai di sini di tahun-tahun ke depan. Saya yakin. 2017 saya tidak mengenal ini di Indonesia, jarang mengenali 2017. Sekarang sudah familiar di beberapa daerah. Artinya saya yakin berapa tahun ke depan drip irigasi akan banyak dikenal daerah sini. Sudah. Di jalan. Oke, artinya kan baru beberapa di sana, hanya area situ kan diperkenalkan. Nanti beberapa tahun ke depan akan banyak langsung dikenal banyak orang. Nah ini ya yang saya selalu gemburkan ke pelaku pertanian, bahwa ke depan teknologi seperti ini akan menjadi familiar, maksudnya umum, teknologi yang umum, bukan lagi teknologi bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita benar-benar menggunakan alat ini tepat guna. Jangan-jangan hanya ini terus selesai, aku putus asa, ya wis tak gulung. Itu sering repot, karena pembiayaan pertama adalah besar. Jadi yang paling penting adalah jenengan paham ini fungsinya, terus kita lakukan di tanah itu tepat guna, itu yang paling penting. Nanti ini peralatan seperti ini bukan lagi hal yang teknologi modern banget, enggak, akan jadi umum. Di sini aja udah ada, nanti akan merambat ke sini. Gitu, akan merambat wis. Saya rasa Pacitan di angka 5 tahun ke depan sudah umum di mana-mana, akan umum di mana-mana. Nah di sini saya dikasih kesempatan dari Dinas PAD Provinsi untuk menyampaikan drip irigasi ini. Saya hanya mengenalkan nanti ini alatnya, ini teknologinya, nanti maksudnya ada ini. Yang paling penting itu bukan ini alat ini alatnya terus jenengan pakai langsung nggak akan bisa. Ada teorinya yang paling penting. Ini butuh ini sama butuh ini fungsinya ini fungsinya ini. Itu yang paling penting. Mungkin saya bawakan hanya satu itu. Saya bawa contoh aja. Nanti ini ada fungsi-fungsinya seperti ini. Sehingga drip irigasi itu bisa presisi sasarannya. Kira-kira gitu. Oh ini maaf, ini mana tadi? Ini melon pakai drip irigasi. Ini melon di Malang. Ini melon saya di Malang. Jadi saya nanam melon di Malang menggunakan polybag yang ada kokopitnya. Saya pakai drip irigasi, tidak pakai tanah. Melonnya dengan brick rata-rata 14 sampai 15 bricknya. Tahu brick Pak? Tahu. Oke, bricknya 14 sampai 15 kita jual harga 26 sampai 30 ribu per kilo. Tapi setiap tanaman kita kasih satu buah saja, satu tanaman. Di sini ada 2 tanaman, satu polybagnya, ukuran 300 meter persegi, ada 1000 populasinya. 300 meter persegi. Artinya apa? Kalau kita punya ya saya mungkin nggak semuanya, tapi salah satu di antara Bapak Ibu ada yang punya, saya mau nanam ini dengan memanfaatkan lahan ini, atau nggak harus bertani yang kemarin pelatihan mungkin yang disebut Pak Suyuri tadi, anggrek dan sebagainya, itu juga bisa memanfaatkan area yang kecil jadi penghasilan yang sangat besar. Ini kalau saya jual dapat populasi 1 kilo, satu buahnya mungkin 1 kilo aja, populasi 1000 berarti saya dapat 1 ton. Saya jual antara 26.000 sampai 30.000 per kilo. Itu kalau cuma 1 kilo. Pastinya kan tergantung jenisnya. Ada yang jenisnya 1,5 kilo sampai 2 kilo, ada yang cuma 1-2 kilo sampai 1,5. Ini ada di Malang. Saya insya Allah punya 3 greenhouse yang dengan ukuran hampir rata-rata populasinya 900 sampai 1000. Paling tidak saya nyewa semuanya, 300 meter itu saya nyewa semuanya. Kan saya nggak punya tanah di Malang. Saya pendatang Bapak Ibu. Jenengan di sini punya lahan yang sangat luas, saya di Malang nggak punya lahan. Ini contohnya, ini kita bangun greenhouse seperti ini melonnya. Jadi paling tidak ini dari hidroponik. Saya mengenalkan penjenengan sedaya tentang hidroponik sama drip irigasi dan urban farming. Ini melon yang ada di Malang. Jadi melonnya memang di greenhouse, memang bermodal, maksudnya kita punya modal yang harus dibuat melon seperti ini. Dan jualnya sekali lagi kita pilih yang memang harganya bagus. Jadi mengatakan untuk yang di ini buah melonnya
Ini pakai hidroponik, saya jelaskan pakai hidroponik. Ini masih kecil, masih kecil. Ini yang jenis crunchy golden aroma yang kita jual, konsumennya di Malang aja udah habis. Ya, saya nggak perlu menjelaskan inilah analisis produksi pakai hidroponik. Sebenarnya menguntungkan, cuma kalau di sini kita jual yang tadi kangkung harga 7.000 nggak akan laku. Jadi paling tidak dimakan sendiri lah kalau yang hidroponik. Ada yang aquaponik, saya jelaskan. Ini aquaponik, dalamnya orang bilang mungkin bahasanya aquaponik. Bawahnya ada ikan, atasnya ada tanaman. Oke, saya garis bawahi. Kalau ada yang visualisasi, mungkin di bawahnya ada ikan, atasnya ada tanaman. Itu kalau kita nggak pakai media tanam di sini, nggak pakai tanah atau kompos, yang bisa tumbuh hanya satu tanaman kangkung. Ya, yang bisa tumbuh hanya kangkung. Kalau bawahnya ikan, jenengan sakit buat hidroponik seperti ini yang tumbuh hanya kangkung. Kalau nggak kangkung, agak repot. Saya yakin 80% ke atas gagal. Jadi kalau kangkung bisa. Kecuali ini jenengan kasih kompos atau media-media tanam lain yang memang punya unsur hara, baru bisa itu. Kalau hanya ikan lele atasnya sayur, nggak bisa itu. Hanya kangkung yang bisa hidup. Karena kangkung ditanam di air pun bisa hidup. Gitu ya. Kalau nanam sawi pasti ada kuningnya. Nggak bisa besar, daunnya kecil-kecil masih bisa hidup tapi nggak bisa bagus, kira-kira gitu. Oke, itu yang dari hidroponik. Dari itu paling tidak ini sama. Ini melon, salah satu produk melon kami. Nanti kalau jenengan mengembangkan hidroponik sampai ke melon, nanti punya potensi besar. Tapi ini saya hanya memberikan gambaran sehingga apa yang nanti kita praktekkan di sini itu hanya praktek kira-kira jenengan paham hidroponik seperti ini dan kemudian punya gambaran, oh ternyata kalau saya mau menanam hidroponik bisa sebagus atau bisa lihat di internet aja, banyak sudah banyak yang itu. Atau nggak harus di hidroponik tetapi vertigasi di tanah. Makanya temanya di sini saya akan menjelaskan drip irigasi, hidroponik, urban farming jadi satu karena itu saling terkait. Mungkin gitu. Sebelumnya mungkin saya bawa ada pernah dari Dinas Pertanian mungkin pelatihan tentang penanaman menggunakan media polybag, pemanfaatan dan sekitar perbandingan ketika kita nanam dengan menggunakan kompos. Pernah diajari gitu Pak? Belum. Jadi kalau nanam di polybag itu tidak boleh tanah aja. Ya nanti jangan nanam di tanah aja kalau ingin manfaatkan sekitar. Penggunaan kompos itu menjadi sangat penting. Kenapa saya membawa polybag? Karena ini kan dari KMD memanfaatkan kita bisa nanam di lahan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan di rumah tangga sendiri, terutama itu di rumah tangga sendiri. Jadi kenapa saya bawa polybag? Saya bawa cabai, terus di benih juga saya bawa benihnya yang pakcoy sawi sendok yang jenis nauli dari SWS itu nanti bisa dimanfaatkan. Nah, cuma yang paling penting campuran pembuatan itu kenapa harus kompos atau sersah atau yang lainnya, itu yang paling penting. Kalau kita pakai tanah saja nanti kalau musim kemarau pasti pecah tanah itu kalau di polybag, sehingga perlu kita membuat perbandingan. Kalau kita pakai komposnya itu paling enggak tanahnya itu dibuat satu, komposnya dua, satu dibuat komposnya dua, itu minimal. Atau kalau mau efek banget dibuat tanah satu, kompos satu, atau pupuknya pupuk kompos entah itu yang pupuk dari kandang sapi atau dari serindil atau dari kotoran kambing atau kotoran kalau ada kelinci kotoran kelinci atau dari kotoran ayam, itu dibuat 1:1 itu minimal. Kalau buat lebih bagus 1:2, satunya tanah aja. Jadi ketika musim kemarau dia sakit menyimpan air. Nah sekali lagi kenapa saya pakai polybag? Karena ketika jenengan
nanam di sekeliling rumah pakai polybag itu mau nyiram juga nggak akan kemana-mana, paling ke polybagnya sendiri. Apalagi di musim kemarau, sisa nyuci sembarang di dapur itu bisa disiramkan. Itu yang paling penting karena memang targetnya tanaman-tanaman yang nanti ditanam di sekeliling rumah itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, terutama di musim kemarau nggak perlu beli kemana-mana. Kalau di sini sayurnya di musim kemarau apa Bu? Bayam? Kacang apa? Kacang panjang apa kacang tunggak? Kacang panjang. Berarti bayam kali kacang panjang nih mawon. Tapi kacang panjangnya terong di wonten iki. Oh buncis ada? Buncis. Oh tapi nyiramnya gimana kalau itu Pak? Disiram atau dekat air? Oh berarti yang atas kayak ini nggak bisa? Halo? Tepi kali. Yang dekat tepi kali. Oh tapi ada kali Pak, bisa dinaikkan airnya? Bisa. Oh kalau di sini nggak ada embung-embung liap itu nggak ada ya? Oh iya. Termas Mungkin itu Bapak Ibu, tapi saya membuka monggo diskusinya karena yang saya perlu sampaikan yaitu adalah hidroponik vertigasi. Nanti saya jelaskan sambil praktek aja di situ. Kita ngobrol santai, tapi ini mungkin ada pertanyaan entah ini di sini atau di luar. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan diskusi di luar, walaupun yang kita akan praktekkan entah dari pertanyaan atau apa, monggo terserah. Saya sangat membuka dan sangat terbuka ketika jenengan ada pertanyaan. Terima kasih, saya rasa itu aja kalau dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.